Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, di mana di sini saya akan memberikan konten-konten yang insya Allah menarik untuk ditonton. Film ini disutradarai oleh Bill Watterson. Film yang sangat unik dan kreatif ini mengisahkan tentang seorang laki-laki berusia 30 tahun bernama Dave. Dave membuat labirin yang terbuat dari kardus di ruang tamu rumahnya. Kekasih Dave yaitu Annie yang baru saja pulang berpergian terkejut mendengar kabar Dave yang terjebak di dalam labirin buatannya sendiri selama 3 hari. Annie yang bingung, ia menyarankan Dave untuk membongkar labirinnya agar bisa keluar. Namun Dave menolaknya dengan alasan ia sudah membangun labirin itu dengan kerja keras. Pada saat Annie menggerakkan sedikit kardus itu pun labirinnya seperti terombang-ambing. Tak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk membantu Dave. Annie yang meminta temannya, yaitu Gordon, untuk datang ke rumahnya dan mencari jalan keluar untuk Dave. Lalu Gordon pun datang dan pikiran Gordon buntu. Ia menyarankan hal yang sama, yaitu menghancurkan labirin tersebut. Hari berikutnya, Gordon datang bersama beberapa temannya, yaitu Harry, Brian, Jen, Greg, dan 2 peliput. Ada bom operator atau si gendut dan kameramen. Namun sama, mereka semua juga bingung harus bagaimana. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, mau gak mau, Annie, Gordon, dan yang lainnya masuk ke dalam labirin. Annie dan yang lainnya dibuat takjub dengan ruangan itu. Ukuran di dalam labirin benar-benar berbeda dari yang nampak dari luar labirin. Setiap sudut ruangan di dalamnya nampak tak sekecil yang terlihat dari luar. Mereka pun lanjut berjalan. Sampai suatu ketika, mereka menemukan ruangan yang temboknya terlihat seperti piano. Dan mereka melihat seperti ada kertas-kertas yang berterbangan melintas di depan mereka. Annie mencoba mengikuti kertas itu. Teman-temannya juga mengikutinya. Di sana, ia menemukan ruangan di mana seperti pembuangan kertas gitu. Dan di sana juga ada patung kertas yang terbuat dari kardus. Saat mereka memasuki itu, Annie melihat di atas ada replika yang bergerak sendiri. Dan tiba-tiba di bawah mereka ada satu replika yang menyerangnya. Si gendut berusaha melawannya dan tiba-tiba pintu yang ia masuki tertutup. Annie berusaha mencari jalan keluar. Annie menuju mulut dari patung raksasa itu dan teman-temannya mengikutinya. Ia pun berhasil memasukinya. Di sana mereka sedikit berdiskusi dan membuat rekaman. Saat asik rekaman, tiba-tiba ada salah satu wanita yang bernama Jen menghampiri mereka. Dan Jen tidak sengaja menginjak ranjau yang ada di ruangan itu. Alhasil, ranjau itu memotong kepalanya. Anehnya, tidak ada darah setetes pun, melainkan plastik-plastik kecil keluar dari isi kepala si Jen. Hal serupa terjadi juga kepada si Greg yang tidak sengaja menginjak ranjau. Lalu, mereka yang melihat kejadian ini pun kaget dan berlari. Annie sempat kesal kepada Dave karena ia membuat jebakan yang bisa membunuh orang. Annie pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, ia menemukan jejak kaki di mana itu adalah jejak kaki Minotaur. Minotaur adalah monster berbentuk manusia yang berkepala banteng yang ada di Mobile Legends. Annie yang mulai muak, ia berusaha menembus kardus-kardus itu dengan menggunakan cutter. Saat Annie mau merobeknya, terdengar suara bergemuruh dan angin yang menuju ke tempat ia berada. Annie pun berhasil merobeknya dan mereka berlari. Saat berlari, tidak sengaja ia menemukan Dave dan terdengar ada suara Minotaur yang mendekatinya. Lalu, Annie menemukan pintu kecil dan ia memasukinya bersama teman-temannya. Mereka dibuat bingung saat memasukinya, karena ruangannya terlihat sangat aneh, di mana seperti ruangan ilusi optik. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Dave memasuki kotak kado yang ada di dalam ruangan itu, dan teman-temannya juga mengikutinya. Saat memasukinya, mereka terjatuh. Dan disinilah saya dibuat bingung, karena semua orang di sana tiba-tiba menjadi wayang-wayangan. Annie menanyakan Dave apa maksud dari semua ini. Namun Dave menghiraukannya dan ternyata ada Minotaur yang mengejarnya. Mereka pun berlari sambil melewati ranjau yang ada di ruangan aneh itu. Sampai suatu ketika, ruangan itu berubah menjadi horor. Dan tiba-tiba di belakang mereka muncul Minotaur yang ukurannya biasa saja. Namun lama-kelamaan Minotaur itu berubah menjadi besar lalu mengejarnya. Alhasil Dave dan kawan-kawannya lari. Dave menemukan pipa yang menuju ke bawah. Ia pun memasukinya dan bersembunyi di balik kain yang berwarna biru.
Pada saat itu, Minotaur masih mengikutinya. Namun Minotaur itu balik arah saat dia berada tepat di depan kain biru. Alhasil, Dave dan kawan-kawannya pun selamat. Namun keadaan di dalam labirin semakin menyeramkan. Dave baru mengakui bahwa labirin tersebut belum selesai ia kerjakan. Untuk bisa keluar dari situ, mereka harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan labirinnya dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Dave. Lalu Dave dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan. Dave menemukan suatu tempat yang dia sendiri tidak ingat kapan ia membuatnya. Dan mungkin labirin itu berkembang dengan sendirinya. Mereka terus berjalan melewati tempat-tempat aneh yang ada di labirin itu. Sampai suatu ketika, Annie terhipnotis gitu dengan jebakan yang ada di sana. Untungnya Dave menyadarkannya. Gak cuma Annie saja, semua kawan-kawannya pun hampir tertarik oleh jebakan itu. Untungnya ada yang menyadarkannya. Lalu akhirnya Annie melihat seperti ada jalan keluar di depannya. Namun sayang, itu hanya tipuan. Dave dan kawan-kawannya mulai kelelahan. Mereka pun beristirahat di situ, sekalian membuat video wawancara. Dave sempat kesal karena semua orang masuk ke labirinnya dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Lalu Dave menenangkan diri di salah satu ruangan yang ada di sana. Pada saat itu, Annie menghampirinya. Di sana terlihat tangan Dave yang berubah menjadi kardus. Mungkin Dave sudah terlalu menyatu bersama labirinnya. Oke, lanjut. Dave, Annie, dan kawan-kawannya membuat rencana untuk keluar dari labirin. Agar bisa keluar, ia harus menghancurkan jantung dari labirin itu yang berada di pusatnya. Namun Dave tidak membuat jantung labirin tersebut. Akhirnya Dave dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan untuk membuat jantungnya. Saat sampai di salah satu ruangan, ada Brian yang seluruh tubuhnya sudah menjadi kardus. Lalu Dave dan Annie berpisah dengan yang lainnya, bertujuan untuk membuat kunci untuk keluar dari labirin. Sedangkan teman-temannya menahan Brian. Singkat cerita, Dave dan Annie berhasil membuat kuncinya, lalu ia berusaha untuk ke pusat dari labirin itu dengan cara menerobosnya menggunakan pisau. Sedangkan teman-temannya menahan Brian yang sepertinya sedang kesakitan. Ini disebabkan karena Annie merusak labirinnya. Mungkin semua monster yang ada di labirin itu menyatu dengan labirinnya, sehingga saat ada yang merusaknya, monster yang ada di sana itu kesakitan. Lanjut, Dave dan Annie terus menerobos kardus-kardus itu, sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan pusatnya. Lalu Dave dan Annie berusaha untuk memasang kuncinya. Di sisi lain, kawan-kawannya berusaha menahan Brian yang tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa yang menakutkan. Sayangnya, sang kameramen kakinya terikat dengan tali yang ia pakai sendiri, sehingga kameramen tersebut tertarik dan membuatnya mati seketika. Lalu, Gordon dan kawan-kawannya pun menghampiri Dave. Di sana, Dave berhasil membuat jantung dari labirin itu. Lalu, Dave juga memotong ujung dari jantungnya. Tiba-tiba, bangunan dari labirin itu rubuh dan hancur seketika. Scene berpindah ke ruang tamunya Dave. Di sana terlihat Dave, Annie, dan kawan-kawannya yang masih hidup berhasil keluar dari labirin aneh itu. Mereka pun membersihkan kardus-kardus yang ada di sana dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu tiba-tiba Minotaur itu muncul dari kardus yang mereka buang, dan film pun berakhir. Cerita Dave Made a Mess kurang saya tangkap dengan baik. Banyak hal yang menurut saya tak masuk akal, seperti misalnya mereka tiba-tiba berubah menjadi boneka kardus atau wayang-wayangan, sampai Brian yang tiba-tiba berubah menjadi manusia kardus yang menyeramkan. Namun terlepas dari semua itu, ide dan konsep cerita Dave Made a Mess unik dan kreatif.